Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sini. Tidak bisa dibeli juga ya. Ya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan membahas terkait penjagaan alam, lingkungan, dan juga makhluk hidup. Di negara Australia ini yang saya dan kami ketahui begitu disiplinnya dan tertatanya keadaan lingkungan, keadaan alam, dan hewan-hewan yang ada di sini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kau melakukan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan nilai-nilai Islam sudah diajarkan dan diterapkan di sebagian tempat yang menjaga kebersihan. Maka sudah selayaknya kita bawa nilai-nilai Islam dalam penjagaan lingkungan. Hari ini akan disampaikan beberapa poin penting terkait menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan sebagaimana sudah ditemukan dan dilihat sendiri oleh Ustadz Abdul Wahid dan Ustadz Halim. Untuk waktu kami persilahkan Ustadz Abdul Wahid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita lihat memang ketertiban itu bukan hanya urusan sosial gitu. Ketertiban itu juga urusan agama. Karena memang agama kita ini, Islam itu adalah agama yang syamilun syumul. Dia mencakup semuanya. Bukan hanya urusan ibadah, tetapi urusan hal-hal yang lain. Urusan penjagaan dunia, urusan penjagaan lingkungan, dan lain sebagainya. Makanya seorang duta dakwah itu, dia pertama yang dia harus bangun adalah dirinya, yaitu takwinun nafs atau binaun nafs, membangun dalam dirinya dulu, membangun dirinya. Lalu kemudian dia takwinul bi'ah atau takwinul ailah dulu. Dia membangun lingkungannya, dia membangun keluarganya. Lalu kemudian setelah itu baru berkembang takwinul bi'ah, membangun lingkungan. Baru takwinul mujtama, membangun sosial lebih luas. Lalu kemudian takwinul ummah. Takwinul ummah ini ternyata ada tingkatannya lagi. Takwinul ummah di atasnya ada takwinul alam, yaitu membangun sebagai contoh sebagai contoh atau suri tauladan, dia sebagai sosok yang dicontohkan. Makanya dalam beberapa kaidah itu ada sebutan ustaziyatul alam atau psikologi ya, kalau tidak salah namanya, yaitu adalah sosok yang memang menjadi idola dalam kehidupan. Jamaah yang kami muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim itu semua sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita lihat, ada hadis yang mungkin dapat menyinggung sedikit terkait dengan kondisi lingkungan. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda dari kesempurnaan iman seseorang adalah bahwa dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Merusak itu tidak bermanfaat. Apakah itu merusak dirinya, atau merusak keluarganya, atau merusak lingkungannya, atau merusak sosialnya. Merusak dirinya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dirinya, apakah itu dia meminum minuman yang merusak, atau seperti melakukan perbuatan yang merusak, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kesadaran terkait dengan penjagaan lingkungan, penjagaan diri, penjagaan keluarga, itu wajib kita terapkan. Karena segala sesuatu yang terjaga, itu akan turun kebaikan di dalamnya. Lingkungan yang terjaga, itu akan turun kebaikan di dalamnya. Australia ini bukan negara muslim, tetapi Australia ini kalau kita lihat negara Islami. Kenapa? Penduduknya tidak Islam, tidak muslim, tetapi dari kesadaran mereka taat kepada lingkungan, taat kepada lalu lintas, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan nilai-nilai Islami, karena sesungguhnya penjagaan itulah bagian dari nilai-nilai Islam. Jadi jangan terkejut kalau nanti kita ke negara-negara maju seperti di Australia, kita temukan kedamaian dan ketentraman dan keteraturan yang membuat kita tenang di dalamnya. Itu mungkin terkait dengan penjagaan ya terhadap lingkungan.
nanti bisa dilanjutkan oleh Ustadz kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Wahid. Sekarang kita melanjutkan ke Ustadz Halim. Mangga Ustadz. Terima kasih. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Kalaulah kita melihat keteraturan, kita melihat kerapian, kita melihat keindahan alam, ciptaan-ciptaan Allah, lautan, pepohonan, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sesungguhnya ini adalah kesadaran akan butuhnya kepada suatu ketenangan, kesadaran akan suatu kebenaran. Untuk mencari ketenangan, setelah ketenangan kita akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fitrah seseorang, di mana fitrah seseorang itu orang menyukai yang namanya kebaikan, yang mana dilawan dengan keburukan. Kemudian dengan kebaikan itu akan terciptalah sebuah ketenangan. Dan setelah ketenangan itu tercapai, maka kita akan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lurus, dengan hati yang ikhlas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka untuk menciptakan kehidupan yang seperti ini dibutuhkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai kita merusak lingkungan. Karena apa? Ketika kita merusak lingkungan, maka kita juga merusak hak-hak Allah. Kita tidak menyayangi makhluk Allah, karena di dalam hadis Nabi, irhamu man fis ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di bumi, cintailah makhluk Allah yang ada di bumi, nanti yang di langit akan mencintai kita. Maka kasih sayang kita berikan tidak hanya kepada sesama makhluk manusia, tetapi juga makhluk Allah yang lainnya yang juga membutuhkan hidup. Karena sesungguhnya ketika kita sendiri diganggu, kita sendiri merasa tidak suka dan kita akan marah. Maka kesadaran itu yang kita butuhkan untuk menjaga kebersihan agar kita menemukan kedamaian, ketenangan, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, lurus, ikhlas, radiyatan mardiyah. Akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya dunia sebelum kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Halim, terima kasih Ustadz Abdul Wahid. Ini pesan untuk kita semuanya yang berada di negara kita tercinta Indonesia. Aplikasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita, termasuk dalam penjagaan lingkungan. Tadi ada penjagaan keluarga, penjagaan ummah ya. Dan kita terapkan nilai-nilai, internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita, di lingkungan, di sosial, di masyarakat, sehingga terciptalah ketenangan yang akhirnya akan tergambarkan kerukunan sakinah di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berlingkungan, dan bernegara. Demikian pesan singkat dari Dai Ambasador Australia. Saya Salahuddin Alayubi dan Abdul Wahid Azhar dari Tonga. Saya Muhammad Nur Halim mengucapkan selamat, sukses, dan berkah untuk Ramadan 1446 Hijriah. Dai Ambasador 2025 merentas dakwah melintas batas. dari Sydney, Australia. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.